Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran by Evi Tamara dengan NPM A1M02003 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan matkul Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Memiliki dua topik pembahasan. Yang pertama itu manajemen pendidik, yang kedua itu manajemen peserta didik. Materi yang pertama itu manajemen pendidik. Nah, yang pertama itu pengertian manajemen pendidik. Kata manajemen berasal dari Italia atau managio, yang diadopsi dari bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan. Nah, sedangkan pendidik itu sendiri adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik ini merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Itu A, tugas pendidik. Nah, adapun tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melalui hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Adapun menurut Supardi tahun 2013 halaman 91 menyebutkan tugas seorang pendidik itu ialah yang pertama tugas guru sebagai profesi, yang kedua itu tugas guru di bidang kemanusiaan, yang ketiga itu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Nah, yang ke B itu kewajiban pendidik. Pertama, kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang pertama itu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua itu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang C itu hak pendidik selanjutnya. Nah, hak pendidik ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada 5. Bahasanya itu yang pertama itu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua itu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga itu pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat itu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima itu adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu peran pendidik. Yang pertama itu guru sebagai pendidik. Nah, guru sebagai pendidik ini guru harus disiplin dalam mentaati aturan dan kode etik. Yang kedua, guru sebagai pengajar, yaitu sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Yang ketiga itu sebagai pembimbing, yang dimana mendampingi dan memberikan arahan kepada siswanya. Yang keempat itu guru sebagai pelatih. Nah, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang dimiliki siswanya. Yang kelima itu guru sebagai penasihat, yang artinya memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswanya. Yang keenam itu guru sebagai model dan teladan, yang dimana sebagai figur yang dijadikan teladan bagi siswanya. A.
penguasaan kompetensi dasar. Ini terdiri dari 10 kompetensi. Yang pertama, menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media atau sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan. Yang kedelapan, mengenai fungsi dan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan. Yang sembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang ke-10 itu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Nah, tapi yang keempat itu penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi tahun 2013 halaman 103 ini menyatakan, ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus bagi guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Ini adalah kemampuan di mana pemahaman guru terhadap peserta didiknya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengkualifikasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Ini adalah kemampuan guru secara personal yang mencerminkan pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan berakhlak mulia. Yang ketiga itu kompetensi sosial, yang dimana kemampuan guru dalam berkomunikasi, dalam bergaul secara efektif dengan peserta didiknya, sesama pendidik, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat itu kompetensi profesional. Ini adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Kelima itu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Ini terdiri dari yang pertama itu tentang kriteria dasar seleksi. Nah, ini ada 8. Yang pertama itu rasional, ilmiah, objektif. 4 itu berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. Yang kelima efisien dan efektif. Yang keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur. Kedelapan, dilakukan dengan profesional. B itu cara dan metode seleksi. Ini ada 5. Yang pertama itu seleksi persyaratan administrasi. Kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologis. Yang keempat, seleksi wawancara. Yang kelima, seleksi referensi. Sekarang kita memasuki pembahasan yang ke B, yang dimana ini manajemen peserta didik. Itu yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu melalui dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Itu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmerendri tahun 2012 halaman 14, adapun langkah-langkah perencanaan peserta didik ini ialah yang pertama itu forecasting, yang dimana membuat perkiraan dengan mengantisipasi depannya. Yang kedua itu objectives. Ini merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, policy.
ini terdiri dari kebijakan di sini, berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat itu programming, yang merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah Volike. Yang kelima itu prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam itu skondal, yang dimana merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang ketujuh itu ini manajemen yang dimana merupakan anggaran atau pembiaya. Ketiga adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru. Adapun kebijakan ini yaitu kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik ini juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisi. Keempat itu sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang B itu sistem seleksi, yang dimana ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai, EPTA murni atau DANEM. Yang kedua itu berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, yang kelima itu kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria ini adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Yang pertama itu kriteria acuan patokan atau standar kriteria referensi atau didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang B, kriteria acuan normal, yang dimana didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang C, itu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Misalnya sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung yang akan masuk atau mencalonkan peserta didik yang akan diterima. Nah, yang keenam itu rekrutmen peserta didik. Ini adalah proses pencairan dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmerin di tahun 2012 halaman 44 itu adalah yang A, pembentukan panitia penerimaan. Yang B, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang C, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang D, pendaftaran peserta didik baru. Yang E, seleksi peserta didik baru. Yang F, rapat menentukan peserta didik yang diterima. G, pengumuman peserta didik yang diterima. H, itu adalah pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Yang ketujuh itu orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik adalah yang pertama tujuan orientasi menurut Asmendri tahun 2012. Yang pertama itu agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Yang kedua itu agar peserta didik bisa mengenali lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga itu pengenalan lingkungan sekolah, yang demikian sangat penting bagi peserta didiknya
dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang B, sosialisasi dari diri dan pengembangan diri secara optimal. 4, itu menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolahnya. Yang kelima, itu peserta didik dapat mengerti dalam mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.